Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat Unpap semua, gimana kabarnya? Semoga sobat Unpap keadaannya pastinya baik-baik aja walaupun pandemik masih terus ada karena kita berada di era new normal. Kita berharap sobat Unpap tetap harus jaga kesehatan. Nah, udah lama nih kita nggak Q&A, jadi pada pagi hari ini kita konsepnya agak berbeda sedikit nih. Biasa kita indoor, tapi kali ini kita outdoor. Kita akan membahas seputar tentang Biro Akademik Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, pada pagi hari ini saya sudah ditemani sesosok wanita cantik yang ada di samping saya, salah satu pegawai yang bekerja di Biro Akademik. Boleh perkenalan dirinya Kak ke sobat Unpap kita semua, sekaligus sapa sobat Unpap kita yang ada di rumah. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahfiah. Saya salah satu pegawai dari Biro Akademik. Halo sahabat Unpap semua. Iya, halo juga untuk Kak Nurul. Baik, jadi kita tuh nggak jauh beda ya untuk kawan-kawan semua. Bisa dilihat di sini kita outdoor, jadi ada beberapa ruangan yang menunjukkan ada seperti ruang kerja dosen dan tepatnya di belakang ya Kak ya. Iya. Tepatnya di belakang. Benar sekali, pusat informasi. Jadi untuk seluruh mahasiswa dan calon maba, kalau mau bertanya seputar Universitas Pembangunan Pancabudi, jangan lupa datang ke pusat informasi. Nah, Kak Nurul, sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk ke kita melalui media sosial dan lainnya ya Kak. Ada beberapa pertanyaan nih Kak. Oke, sudah ada di tangan saya tepatnya. Oke, sudah siap ya Kak Nurul ya? Pertanyaannya seputar akademik pastinya Kak. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, itu untuk calon mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi nih Kak. Nah, bagaimana dan di mana cara kita untuk melakukan proses pendaftaran? Nah, jadi untuk pendaftaran itu kita bisa langsung daftar melalui online ataupun langsung ke kampus, datang ke kampus. Kalau di kampus itu kita bukanya di Gedung I. Di Gedung I yang di sebelah Klinik Darul Amin. Nah, kalau untuk online itu bisa daftar melalui link pmb.pancabudi.ac.id. Untuk persyaratannya itu yang harus dilengkapin itu yang pertama, untuk mahasiswa dari SMA itu ada ijazah SMA ataupun bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Oke, SKHU, benar. Lalu kartu keluarga, KTP, dan pas foto berwarna. Oke, jadi itu berkas-berkas penting atau dokumen penting yang harus dibawa kalau misalnya dia mau mendaftarkan secara langsung ya Kak, datang ke Unpap, tepatnya di Gedung I. Di situ ada pegawai yang akan nantinya memproses untuk calon mahasiswa yang mendaftar secara langsung. Tadi kalau misalnya mau mendaftar online, ada melalui websitenya kita ya Kak, tadi pmb.pancabudi.ac.id. Jadi jangan lupa juga di situ nanti tinggal ikutin aja ya kan Kak, syarat-syaratnya, ketentuannya apa aja. Pasti juga menyiapkan dokumen penting juga kan Kak kalau mendaftar secara online ya. Itu tadi kan untuk yang SMA. Benar, oke. Ini ada untuk pindahan. Jadi kalau untuk pindahan itu yang dilampirkan berkasnya adalah yang pertama ijazah SMA, SKHU, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pas foto berwarna, surat pindah dari universitas sebelumnya. Oke. Lalu salinan nilai dan akreditasi prodi. Oke, akreditasi prodi dia di kampus yang lama. Iya. Oke, jadi itu tadi persyaratan untuk calon mahasiswa yang pindah kampus ya Kak. Contoh pindah dari kampus sebelah ke Pancabudi, seperti itu. Iya benar. Oke. Kalau tadi kan untuk SMA pindahan dan yang ini untuk lanjutan. Oke, lanjutan. Saya dari D3 ke S1. Oke, benar. Oke. Jadi yang pertama itu ijazah SMA, SKHU, kartu keluarga, KTP pas foto berwarna, ijazah D3 dan transkrip nilai D3. Oke, jadi itu tadi beberapa syarat yang harus dilengkapin oleh S1. Itu untuk S1. Oke. Dan yang untuk S2 nih. Benar? Oke, yang untuk S2 nih yang pertama yang disiapkan itu ijazah SMA, SKHU, kartu keluarga, KTP, pas foto berwarna, ijazah S1 dan transkrip nilai. Oke, jadi sudah cukup detail dijelaskan sama Kak Nurul untuk kawan-kawan sobat Unpap semua yang mau mendaftar dan syarat atau dokumen apa aja yang harus dipersiapkan, baik mulai dari mahasiswa baru, kemudian mahasiswa lanjutan, pindahan, dan juga untuk persyaratan untuk pasca sarjana ya Kak. Kira-kira yang mau daftar magister itu persyaratan apa aja. Terkait akreditasi itu gimana Kak? Kalau untuk di S1-nya sendiri itu sih yang akreditasinya A itu ada 2 program studi. Yang pertama itu ekonomi pembangunan dan yang kedua akuntansi. Oke, selebihnya kita semua sudah
B ya Kak, B. untuk tadi 2 tadi yang A, untuk universitas atau institusinya kita sudah B ya Kak, universitas. Baik, langsung Kak kita masuk ke pertanyaan untuk mahasiswa yang sedang berkuliah saat ini. Bagaimana nih Kak prosedur dalam penyusunan KRS? Kalau untuk mahasiswa baru sendiri itu nyusun KRS-nya sih karena masih pertama jadi admin yang nyusunkan. Oke. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa semester 2 dan selanjutnya itu bisa nyusun KRS dari portal. Oke. Yang pertama itu klik dulu KKM di portal. Kita cek dulu mata kuliah apa yang harus diambil pada saat semester ini. Ya udah nanti pada menu KRS itu bisa klik tambah mata kuliah. Oke. Nanti setelah udah fix KRS-nya disusun, ya udah tinggal centang aja, nanti dosen PA-nya yang meng-approve supaya kita bisa masuk grup. Lanjut ya Kak, kita masuk pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Kak cara kerja portal atau e-learning mahasiswa di Unpad? Nah, jadi portal e-learning itu kan salah satu cara untuk mempermudah mahasiswa untuk proses belajar mengajar. Nah, nggak selamanya juga sih kita belajarnya tuh melalui e-learning, tergantung dengan dosennya juga. Oke. Jadi kan nanti dosennya ngarahin apakah tugasnya itu diupload oleh dosennya melalui portal e-learning atau memang dikasih melalui WA gitu. Jadi untuk mahasiswa yang belum pernah nih mengganti password e-learningnya itu biasanya loginnya dengan user NPM, passwordnya juga NPM. Nah, nanti di situ mahasiswanya bisa lihat pertama yang muncul itu fakultasnya, terus pilih fakultas, pilih program studinya, dan nanti di situ ada untuk mata kuliah apa dan dosennya siapa, di situ juga ada tertera ya Kak, muncul nanti semua di portal e-learning mahasiswa itu sendiri ya Kak? Iya benar. Oke. Kita masuk Kak, ini pertanyaan selanjutnya. Jika nih Kak, misalkan kayak sistem atau jaringan itu kan sering kayak ada kendala tuh ya Kak. Contoh misalnya kayak ada kendala di portal atau e-learning mahasiswa, kira-kira mahasiswa itu harus menghubungi ke siapa sih nih Kak? Nah, kalau untuk di website e-learning itu tertera sih untuk PIC yang bisa dihubungin terkait portal e-learning ataukah password salah. Kirimkan aja NPM-nya ke situ, keterangannya dengan password salah. Nanti kan diperbaiki oleh dikirimkan mereka. Oke, baik. Jadi kalau misalnya mahasiswa Unpad atau calon mahasiswa Unpad yang saat ini sedang berkuliah, kalau misalnya ada kendala di e-learning ataupun portal, jangan lupa cek aja di situ ada PIC-nya. Langsung Kak kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih Kak beda SP reguler dan SP khusus Kak? Yang pertama itu SP itu, benar. SP itu semester pendek. Oke, semester pendek. Jadi semester pendek itu ada dua, satu SP reguler dan SP khusus. Oke. Jadi untuk SP reguler itu mata kuliah yang bisa di SP adalah mata kuliah yang barusan dijalani. Oke. Contohnya itu seperti kita baru semester 1 nih, setelah UAS nilai sudah keluar. Nah, ternyata nilai kita C ataupun D, itu bisa di SP reguler. Oke, berarti C sama D ya Kak, itu iya, bisa bener. di SP reguler. Oke. Nah, untuk SP reguler itu sendiri itu ada waktunya. Nah, biasanya sih ada pengumumannya itu di-share ke sosmed, ke portal ataupun media sosial lainnya. Nah, itu tinggal kalau untuk mekanismenya nih kita udah sediain di Linktree atau mahasiswanya sendiri bisa chat ke nomor call center setiap fakultasnya. Nanti dikasih untuk mekanismenya. Semua sebenarnya sih kalau mahasiswanya sering buka-buka Linktree itu ada informasi semuanya. semua lengkap di situ iya, ya Kak. Jadi jangan malas aja sih kuncinya untuk mencari informasi ya Kak. Jadi untuk itu tadi kan untuk SP reguler. Untuk SP khusus itu mata kuliah yang bisa di SP bisa kalau mata kuliah semester 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa di SP khusus. Tapi syaratnya mahasiswanya harus ACC Sempro dulu. Oke, harus ACC Sempro dulu untuk Sobat Unpad kalau misalnya mau ngambil SP khusus. Nah, kalau untuk pelaksanaannya itu bisa kapan saja. Oke, pelaksanaan bisa kapan aja. Tapi syaratnya ACC itu tadi. Oke. ACC Sempro. Dan untuk mekanismenya juga sama sih. Nanti mahasiswa dikasih tugas oleh dosen, semuanya mekanismenya melalui portal. Oke, semua mekanismenya melalui portal. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini Kak. Bagaimana sih Kak syarat atau cara untuk pengajuan tugas akhir?
Kalau untuk tugas akhir sebenarnya sih kita udah lengkap di Linktree. Cuman kan masih banyak mungkin mahasiswanya yang iya masih kadang kayak nggak tahu gitu kan Kak, karena padahal dia sendiri tuh yang nggak mencari informasi mungkin atau lupa atau apa. Jadi boleh Kak dijelasin kembali. Kalau untuk pengajuan judul itu sebenarnya juga ada di Linktree. Syarat pengajuan judul itu 100 untuk ini ya, untuk S1 itu 110 SKS. 110 SKS. Nah, baru mahasiswanya bisa ngajuin judul. Tapi kalau untuk D3 itu begitu dia sudah semester 6 itu udah bisa sih ngajuin judul. Dengan syarat nilainya harus sudah penuh semua. 1 sampai 6 gitu. Nah, nanti pokoknya di situ lengkap sih, kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung ke situ aja. Semua sudah ada informasi begitu lengkap. Tapi kalau misalnya kurang jelas atau kurang apa, di situ ada call centernya kan Kak, langsung chat admin per fakultas tadi ya Kak. Di Linktree itu juga pertama pengajuan judul, terus pendaftaran sempro, semha, sidang semuanya ada di situ. Oke, baik Kak Nurul. Oke Kak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana nih Kak prosedur untuk mendapatkan surat keterangan aktif atau juga bagaimana cara mendapatkan SKTL atau surat keterangan lulus itu gimana Kak cara mendapatkannya? Untuk SKA dan SKTL itu juga bisa chat ke nomor call center sih sebenarnya, karena kan kita di masa pandemi. Bener. Jadi semuanya online. Betul, tanpa harus ke kampus. Boleh juga mahasiswanya ke kampus. Nah itu hanya ngisi data aja sih. Nanti ada dikirimkan oleh admin call centernya format surat keterangan aktif ataupun keterangan lulus, itu nanti dilampirkan email. Jadi mahasiswanya kirim ke call center, diproses, untuk suratnya nanti dikirimkan melalui email. Biasanya sih 1 kali 24 jam paling lama. Nanti akan diproses ya Kak. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Kak Nurul bahwasannya jadi karena kita masih pandemik, jadi biasanya kita selalu melalui media daring ya kan Kak. Tapi saat ini kan kita lagi kayak kita kan saat ini lagi berada di level 2 ya, era new normal. Jadi bagi mahasiswa yang ingin ke kampus itu jangan lupa pastinya untuk menunjukkan kartu vaksin ya, terkhusus untuk vaksin 1 ya. Kalau misalnya belum vaksin 2 tapi tunjukkan aja vaksin 1. Jadi untuk mahasiswa yang mau terkait untuk berkunjung ya segala sesuatu urusan akademik atau lainnya, kalau mau ke kampus jangan lupa untuk vaksinasi terlebih dahulu. Apalagi kita mau dengar kabar ada informasi bahwasannya kita nanti akan melaksanakan kuliah UAS tatap muka ya Kak. Jadi jangan lupa khususnya untuk mahasiswa vaksinasi terlebih dahulu. Baik Kak, langsung kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini merupakan pertanyaan terakhir Kak sepertinya Kak. Ini pertanyaan terakhir yang masuk ke kita karena banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk ke kita, tapi kita saring untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Di mana nih Kak kita bisa update atau melihat berita terbaru atau berita terkini seputar kampus kita? Kalau untuk update terkini seputar kampus kita sih itu bakalan di-share pastinya di sosial media, di portal juga ataupun di website gitu. Jadi untuk mahasiswa lainnya yang ingin tahu seputar berita terkini yang up to date tentang kampus, jangan lupa untuk terus update ya melalui media sosial kita, baik untuk Unpap Official, kemudian juga kita punya channel YouTube-nya Unpap TV, kita juga ada website-nya juga. Jadi nanti segala sesuatu bakal diinformasikan selalu up to date dari media sosial kita. Baik, terima kasih Kak Nurul sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Unpap semua. Semoga jawaban dari Kak Nurul tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Sobat Unpap semua yang masuk ke kita. Soalnya Kak banyak nih Kak pertanyaan yang masuk ke kita, tapi kita saring ya Kak. Kalau misalnya kita terima semua pertanyaan mungkin satu harian kita nggak akan ada habis ya Kak. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Kak Nurul. Terima kasih atas waktunya, dan juga untuk Sobat Unpap semua mungkin masih punya pertanyaan seputar akademik, kemudian keuangan dan juga kemahasiswaan. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar kita yang ada di bawah ini. Sekali lagi jangan lupa untuk komen di kolom komentar kita di bawah ini. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung acara, jadi saya Hamsa pamit undur diri dari hadapan Sobat Unpap semua. Sampai ketemu lagi di Q&A selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya subscribe channel YouTube Unpap TV. Saya Hamsa pamit undur diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.